Halo kawan pajak, berjumpa kembali di podcast Bijak Berduit. Bincang pajak bersama KPP Pratama Jakarta Durensawit. Perkenalkan, saya Supritia, asisten penyuluh di KPP Pratama Jakarta Durensawit, dan rekan saya Lastia Dewi Tursilawati, saya fungsional penyuluh di KPP Pratama Jakarta Durensawit. Nah, di episode kali ini kita akan membahas apa yang disebut dengan IPBK. Jadi IPBK ini adalah layanan elektronik yang disediakan oleh DJP yang dapat, jadi kawan pajak bisa mengajukan pemindah bukuan secara online melalui DJP online. Nah, layanan ini sudah dirilis sebenarnya dari tahun kemarin, tanggal 12 Desember tahun 2022. Tapi kawan pajak pasti tahu semua itu ada beberapa keterbatasan ya Kak Usi ya terkait pengajuannya. Nah, pas banget di 8 November 2023 kemarin, DJP merilis IPBK versi 2. Nah, di sini kita akan membahas nih fitur-fitur apa yang membedakan versi 2 ini dengan versi sebelumnya. Gimana Kak Usi? Jadi sebenarnya apa nih bedanya dari versi 2 dengan versi-versi sebelumnya itu apa? Oke, bedanya versi 1 dan versi 2 ya. Selama sudah 1 tahun berjalan, elektronik pemindah bukuan ini ternyata Kak Suci, awal mula semangat dari DJP terus berinovasi untuk memberikan layanan secara elektronik ini terbukti nih bahwa IPBK ini sangat membantu memudahkan wajib pajak dalam mengajukan permohonan pemindah bukuan ke KPP. Karena sekarang sudah online ya Kak, jadi nggak harus ngantri ke KPP. Betul sekali. Jadi ternyata layanan elektronik ini sangat bermanfaat bagi wajib pajak. Jadi tapi di versi 1.0-nya ini IPBK ini seperti masih banyak keterbatasan. Jadi selama 1 tahun ini DJP mengeluarkan inovasi-inovasi perbaikan agar semakin memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan permohonan pemindah bukuannya. Nah, di sini secara garis besar Kak Suci dan kawan pajak semua, untuk IPBK versi 2.0 ini ada 7 perbedaan yang membedakan. Banyak ya ternyata. Iya, ada 7 perbedaan antara versi yang terbaru dengan versi sebelumnya. Yang pertama itu adalah di versi terbaru ini memungkinkan untuk mengajukan pemindah bukuan antar NPWP. Jadi maksudnya beda WP gitu, beda NPWP 1A, 1 NPWP gitu. Iya, betul. Jadi kalau sebelumnya di versi sebelumnya untuk IPBK ini hanya untuk sama NPWP-nya sama. Jadi dari NPWP-A ke NPWP-A. Tapi di versi terbaru ini memungkinkan wajib pajak atau kawan pajak untuk melakukan permohonan pemindah bukuan secara elektronik dari NPWP-A ke NPWP-B atau ke NPWP lainnya. Semakin banyak ya yang bisa diajukan lewat online. Betul, atau kita lebih sering mengenalnya dengan istilah PBK kirim dan PBK terima. Dan untuk NPWP yang berbeda ini juga memungkinkan untuk NPWP yang tidak harus satu wilayah kerja KPP. Oh, jadi kalau misalkan KPP di luar Durensawit mau mengajukan ke Durensawit gitu ya? Iya, bisa. Siap, itu perbedaan yang pertama. Lalu perbedaan yang kedua adalah kode jenis setorannya. Jadi cakupan kode jenis setoran pada IPBK 2.0 ini semakin luas. Jadi lebih fleksibel dan lebih banyak transaksi yang dapat diajukan elektronik pemindah bukuan. Seperti apa tuh Kak yang contohnya yang kode yang sekarang bisa atau yang dulu sebelumnya belum bisa sekarang udah bisa? Nah, contohnya jadi contoh untuk kode jenis setoran yang sekarang bisa untuk IPBK 2.0 ini adalah kode jenis setoran dengan 3XX, 5XX dan 9XX. 3XX itu berarti untuk surat ketetapan pajak gitu ya? Iya, surat tagihan pajak dan sebagainya. Lalu yang ketiga, perbedaan yang ketiga adalah untuk IPBK 2.0 ini memungkinkan untuk mengajukan PBK dari hasil PBK. PBK dari hasil PBK ini seperti apa Kak Usi? Sudah bisa diberikan contohnya kayak apa ini? Jadi kawan pajak yang sebelumnya mungkin sudah mengajukan permohonan pindah bukuan, sudah mendapatkan surat keterangan, sudah dapat hasilnya atas PBK tersebut. Nah, ternyata hasil PBK itu masih harus dipindah bukukan kembali. Oh, karena masih salah juga. Masih salah. Betul. Jadi kalau di IPBK 1.0 itu nggak bisa dari hasil PBK. Oh, harus dari yang pembayaran asli. Iya. Sekarang kalau hasilnya masih ada salah, bisa diajukan online juga. Bisa diajukan secara online melalui IPBK 2.0.
Jadi kalau dulu pemilihannya hanya NTPN, tapi sekarang fiturnya sudah ditambah. Untuk pembayarannya bisa menggunakan NTPN atau dari hasil IPBK. Terus yang selanjutnya? Tadi yang keempat adalah memungkinkan sekarang kita untuk mengupload dokumen pendukung. Jadi kawan pajak, kalau yang sebelumnya sudah menggunakan layanan IPBK, mungkin kawan pajak tahu bahwa di versi sebelumnya kita tidak bisa mengupload dokumen pendukung. Karena tadi Kak Suci, kalau kita mengajukan permohonan ke NPWP lain, atau yang membutuhkan surat pernyataan nih, yang harus dilampirkan dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan. Pada versi sebelumnya kita nggak bisa yang namanya upload dokumen pendukung. Jadi di sini wajib pajak jadi bisa ngupload dokumen, misalkan ada pelengkapan bisa diupload di situ sekalian. Betul sekali kawan pajak. Jadi di sini sudah ada fiturnya untuk mengupload dokumen pendukung permohonan pemindah bukuan kita. Lalu yang kelima, bahwa di IPBK 2.0 ini sudah tidak hanya menggunakan serto, jadi tidak menggunakan sertifikat elektronik. Kalau sudah tidak pakai sertifikat elektronik, nanti waktu lapornya pakai apa? Kita menggunakan namanya kode verifikasi, Kak Suci. Kode verifikasi itu apa, semacam seperti kita lapor SPT itu, kalau digunakan kan ada permintaan kode verifikasi, nanti seperti itu? Iya, benar banget. Jadi nanti akan ada kode autentifikasi yang dikirimkan ke email wajib pajak. Nah, jadi kawan pajak perhatikan kembali ya, di profil tadi DJP Online, pastikan email yang terdaftar di sana itu adalah email aktif. Karena saat kita tidak menggunakan sertifikat digital, saat pengajuan IPBK itu kita akan menggunakan kode verifikasi. Di mana kode verifikasi ini akan dikirimkan ke email wajib pajak untuk nantinya wajib pajak gunakan untuk submit permohonan pemindah bukuannya. Lebih mudah juga ya, jadi nggak harus ngajuin sertifikat elektronik dulu. Betul. Gitu ya. Kawan pajak tahu sendiri bahwa pengajuan sertifikat elektronik ini membutuhkan banyak dokumen betul sekali. Oke, selanjutnya yang keenam adalah memungkinkan untuk wajib pajak ini menyimpan permohonan IPBK-nya sebagai draft. Oh, ini seperti kalau kita ngisi SPT belum jadi, nggak jadi kirim itu ya? Jadi masuk draft, itu nanti bisa dilanjut. Jadi, jika kawan pajak tadi saat mengisi permohonan IPBK, tidak dapat langsung mengirimkan dalam satu waktu itu, kawan pajak bisa menyimpan yang sudah diisi atau permohonan yang sudah diisi di IPBK-nya, disimpan sebagai draft. Jadi nanti tinggal dilanjut dari situ ketika udah ada data yang kurang atau dilengkapi, ya udah tinggal dilanjut aja. Iya, tinggal dari awal lagi. Tidak dari awal lagi. Kalau sebelumnya kalau sebelumnya ada kesalahan atau ada ini mau kita close dulu, nanti kita ulang lagi semuanya hilang, harus dari awal lagi. Datanya hilang, kita isi dari awal kembali. Nah, di fitur 2.0 ini, IPBK ini, kawan pajak sudah tidak perlu lagi mengisi dari awal. Jadi ada tombol untuk menyimpan IPBK kita sebagai draft. Dan yang terakhir nih, yang terakhir. Apa yang paling dan ini sudah akhir ini sudah ada user manualnya, Kak Suci. Oh, jadi WP nggak bingung lagi cara pakainya. Betul. Kalau di sebelumnya di versi 1.0 ini belum ada penambahan user manual, tapi di versi 2.0 kawan pajak dapat mendownload user manual penggunaan IPBK 2.0. Jadi di sana nanti kawan pajak bisa lebih menggali lagi pemahaman kawan pajak mengenai tata cara penyampaian permohonan pemindah bukuan melalui kanal elektronik DJP. Jadi tadi ada 7 banyak juga ya Kak Usi, ini ada dari versi 1 ke versi 2. Nah, kalau misalkan untuk yang perlu disiapkan wajib pajak nih Kak Usi untuk menggunakan IPBK versi 2.0 ini apa aja? Siap. Tadi Kak Suci juga sudah menyebutkan bahwa IPBK ini diajukan melalui DJP online. Berarti yang kita harus siapkan adalah akun DJP online kita. Jadi pastikan kawan pajak bisa login ke akun DJP online. Itu kuncinya paling awal. Bisa login ke akun DJP online. Lalu setelah bisa login ke akun DJP online, nanti di sana ada permohonan bisa diajukan
IPBK-nya melalui DJP online. Nah, ini kalau misalkan nih kan kalau misalkan BP sekarang lagi nyoba ternyata layanannya kok nggak ada. Itu kenapa Kak Usi? Nah, untuk layanan yang belum ada di akun DJP online wajib pajak, silahkan kawan pajak cek kembali nih. Tadi harus sudah bisa login ya. DJP online, jangan lupa kuncinya login DJP online. Jadi seketika kawan pajak sudah bisa login ke akun DJP online kawan pajak sendiri, silahkan kawan pajak lihat nanti di atas ada beberapa menu layanan. Apakah di menu layanan itu IPBK, layanan IPBK ini sudah muncul atau belum? Di menu layanan. Jika belum muncul, silakan kawan pajak bisa memilih ke menu profil. Ke menu profil itu masih di DJP online-nya juga? Masih di DJP online. Jadi di menu DJP online, menu profil silahkan dibuka. Nanti di sebelah kiri itu ada 4 submenu. Ada 4 submenu. Silahkan pilih untuk aktivasi fitur. Aktivasi fitur baru, fitur IPBK-nya diaktifasi di situ dulu. Betul. Jadi kawan pajak harus aktivasi fitur IPBK di situ. Pastikan layanan IPBK sudah tercentang di DJP online. Nah, saat sudah tercentang, lalu ada pilihan ubah profil. Ubah profil, klik, nanti otomatis akun DJP online kita akan terlogout memang. Silakan login kembali, kita ulangi, pilih ke menu layanan. Nah, di sana nanti akan muncul aplikasi IPBK. Jadi kawan pajak baru bisa mengajukan IPBK kalau layanan IPBK di DJP online-nya sudah aktif. Jadi tadi setelah aktivasi itu memang normal ya Kak ya, kalau langsung ngeklik simpan langsung ke logout itu normal ya? Normal. Jadi jangan panik. Jadi bukan karena error sistem atau apa ya? Bukan. Emang harusnya begitu ya? Sudah seharusnya. Karena tadi mungkin karena saat mengaktifasi sistem harus kayak keluar dulu dari sistemnya. Oh, untuk mendeteksi apakah benar BP ini gitu, makanya suruh login ulang gitu ya. Jadi kawan pajak tidak perlu panik, silahkan login kembali ke DJP online-nya, lalu pilih menu layanan dan pastikan nanti di sana IPBK sudah muncul. Oke, jadi bisa saya ulang lagi, adalah kunci dari penggunaan IPBK ini adalah DJP online. Jadi silahkan kawan pajak pastikan dulu punya akun DJP online, baru mengecek apakah layanan IPBK-nya ada atau belum. Betul. Memang belum, baru kita melakukan aktivasi fitur IPBK. Gitu. Terima kasih Kak Leslie loh, ini hari ini informasinya sangat bermanfaat. Semoga juga bisa membantu menambah wawasan kawan pajak semua yang mungkin selama ini masih menggunakan pengajuan pemindahan manual ke KPP nanti gitu kan. Atau kirim secara pos. Iya benar, bisa pos juga, itu kan lumayan ada biaya kirim. Iya. Sekarang tinggal klik. Iya, langsung secara online, nggak perlu tanda tangan apapun, bisa langsung di online-nya itu diketik langsung di situ ya. Dan untuk IPBK ini kawan pajak, seluruh prosesnya kawan pajak bisa monitor nih dari DJP online. Benar. Jadi ini ketahuan apakah misalkan saya ngajuin nih, nanti situ kelihatan proses saya tuh lagi di mana gitu kan. Iya, betul. Apakah nanti disetujui ataukah ditolak ataukah sedang penelitian. Nah, itu nanti terlihat di akun DJP online kita. Sudah sampai mana nih permohonan IPBK kita. Kalau misalkan masih dalam penelitian, dia akan statusnya proses. Nah, nanti kalau sudah disetujui atau tolak, di sana akan ada notifnya. PBK setuju atau PBK tolak. Dan surat keterangannya sudah langsung bisa di-download di DJP online juga. Tapi luar biasa, maksudnya kan biasanya kalau kita mengajukan manual kan kita bingung ya, ini prosesnya tuh nyampe mana, beneran dikerjain apa enggak, agak was-was gitu ya. Ini lebih jelas ya nyampe mana, terus bahkan sampai hasilnya pun bisa di-download secara online. Jadi tadi tidak perlu kemana-mana, tinggal klik PBK jadi. Jadi udah ada ya, aduh saya terlambat lapor karena PBK saya belum jadi nih. Karena sekarang udah tinggal online. Gitu. Nah, demikian kawan pajak yang tentang pembahasan IPBK versi 2 hari ini dengan bersama Kak Leslie. Kami mohon undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa.